Oke Sir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda dan kita semua beserta semua keluarga serta semua yang nonton Munir TV atau semua yang bergabung dalam Munir TV. Sahabat Ir, sedikit membahas tentang router Wi-Fi. Apa yang terbaik atau router Wi-Fi merek apa atau brand apa yang sampai saat ini masih dianggap terbaik atau bisa recommended atau rekomendasikan untuk kita semua. Sahabat Ir, tidak ada router yang paling baik, yang ada router yang standar, yang memiliki kualitas dan performa yang cukup, ditunjang dengan maintenance serta perawatan dari pemakai atau penggunanya. Jadi sahabat Ir, atau memiliki router yang mahal sekalipun, jika digunakan oleh pengguna-pengguna yang maintenance-nya kurang, perawatannya kurang, jaganya kurang, maka pastikan router tersebut tidak akan bertahan lama. Sahabat Ir, router yang bisa dipartnerkan dengan antena outdoor maupun router yang tidak bisa dipartnerkan dengan antena outdoor, hanya antena-antena built-in atau antena-antena bawaan atau internalnya saja, itu tergantung dari kebutuhan. Jika kita hanya menggunakan di rumah saja dengan user atau pengguna 3 orang sampai 5 orang, di bawah 10 orang, maka kita bisa menggunakan antena-antena yang langsung built-in atau langsung tergabung di dalam seperti kita menggunakan handphone dengan jangkauan di dalam rumah yang stabil. Oke sahabat Ir, untuk penggunaan rumahan, untuk keluarga kecil, cukuplah dengan router-router yang antena di dalam. Kenapa? Karena dengan menggunakan antena eksternal maupun eksternal yang portable sekalipun, rata-rata router berkualitas sama. Jadi kita setting pada antena eksternal maupun internal dengan menggunakan antena portable yang kecil itu yang bawaan dari router, itu rata-rata kualitasnya sama. Tidak menggunakan ataupun menggunakan tidak terlalu jauh berbeda, kecuali kita menggunakan router Wi-Fi dengan antena outdoor pemuat sinyalnya. Jadi antena outdoor yang kita gunakan seperti Yagi, periodik, grid maupun outdoor yang lain, seperti pada video sebelumnya sudah banyak yang membahas tentang antena-antena outdoor serta uji-uji performanya. Itu ada daya ungkitnya tersendiri. Namun demikian perlu diuji, perlu disurvei hambatannya, tantangannya untuk kita menembak sinyal GSM, sinyal 4G atau sinyal 3G. Sahabat Ir, router yang banyak digunakan di Munir TV saat ini yaitu router golongan Huawei, terutama yang golongan B, jadi brand Huawei golongan B, dan ada juga golongan E, kemudian ada juga Access Go, dan juga D-Link dan TP-Link serta Tenda. Nah, brand apa yang bagus untuk pengguna saat ini tergantung juga untuk penggunanya. Ada yang nyaman dengan Tenda, ada yang nyaman dengan TP-Link, ada yang nyaman dengan Access Go, ada yang nyaman dengan D-Link, dan ada juga yang nyaman dengan Huawei. Lalu Munir TV kebanyakan menggunakan yang mana? Hampir semua produk dan brand kami gunakan. Di setiap brand yang baru, di setiap produk yang baru dari setiap brand, baik Huawei, D-Link, TP-Link, Totolink, Tenda, itu hampir ada di pelanggan-pelanggan Munir TV, baik yang offline maupun yang online di lokal sini. Oke sahabat Ir, untuk pengguna yang tidak mau pusing dengan maintenance dan perawatan-perawatan yang beribet, sahabat bisa
menggunakan rekomendasi-rekomendasi sebelumnya seperti TP-Link MR6400, walaupun di versi 4 dulu agak ribet settingannya, namun di versi 5 ini sudah ada pembaruan-pembaruan yang baik untuk meningkatkan kualitas dan performa Wi-Fi-nya. Pertama, TP-Link MR6400. Yang berikut adalah Huawei B312 yang digunakan oleh Orbit Star 2. Ini dua brand ini masih sangat recommended dan tidak perlu ribet untuk diadakan perawatan-perawatan, walaupun masih ada juga yang diskoneksi atau bahkan tidak terbaca kartu SIM-nya. Ini biasanya ada beberapa hal, diantaranya sahabat-sahabat yang sering cabut pasang kartu SIM, ini akan terdeteksi dan merusak bagian dalam dari chip atau bagian dalam dari slot kartu SIM, dan ini agak susah karena tempat servisnya untuk hardware ini tidak ada di lokasi menyeluruh service centernya, apalagi service center hardware. Oke, itu yang paling penting. MR6400, Huawei B312, Huawei B535. Namun B535 ini agak susah di pasaran saat ini karena dari distributor sendiri pun masih kosong. Itu tentang router Wi-Fi. Terakhir, mengingatkan tentang router Wi-Fi yang support user bersamaan. Banyak yang mengklaim 64 user bersamaan, ada yang 32 user bersamaan, ada yang 20 user bersamaan, ada yang 10 user bersamaan. Seperti D-Link DWR920, 10 user bersamaan. Ini hampir mendekati real, 10 masih work. Akan tetapi ada yang lain yang mengklaim 32 user bersamaan, sementara kita gunakan 15, bahkan tidak sampai 20 user sudah mentok. Bahkan ada yang 7 user sudah mentok, tergantung device-nya. Ada yang juga 64 user secara bersamaan. Nah, 64 user bersamaan ini ada 32, biasanya ada dua band 2,4 GHz dan 5 GHz. 64 user tapi dibagi 32 usernya untuk band 2,4 GHz dan 32 user lagi untuk band 5 GHz. Nah, banyak device saat ini yang belum mensupport 5 GHz, sehingga di lapangan atau bahkan di daerah-daerah, di desa-desa, banyak 5 GHz ini yang tidak berfungsi. Band 5 ini yang tidak berfungsi untuk pengguna atau user pada umumnya, sehingga banyak yang menyerang pada band 2,4 GHz. Artinya walaupun kita membeli device 64 user bersamaan, tapi berfungsi hanya di 32 user bersamaan dan worknya di bawah 20 user secara bersamaan. Itu untuk router Wi-Fi. Bagaimana memilih yang cukup baik, tidak perlu perawatan banyak atau maintenance yang ribet? Huawei B13, TP-Link MR6400. Jadi jika diurutkan, yang hampir tidak ada masalah saat ini itu di Huawei B312. Untuk perawatannya tidak terlalu ribet, tidak terlalu membutuhkan settingan khusus, dan bahkan bisa dicabut pasang SIM-nya pun tidak bermasalah, dan performanya juga lumayan bagus. Untuk MR6400 banyak yang mengeluhkan juga SIM-nya tidak support karena ini juga rawan atau sensitif slot untuk tempat masuk SIM-nya. Oke, sahabat, itu beberapa poin penting untuk pemilihan router Wi-Fi, terutama router LTE digunakan untuk skala kecil maupun menengah. Sukses untuk kita semua, tetap support Munir TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.